Shalom, jemaat kami mohon untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan sang guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Kini, kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghayati realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Marilah kita menghadap hadirat-Nya, menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke sorga, dan mengingat kembali panggilan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 225, bait pertama sampai ketiga. Saudara-saudara, kita awali kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan percaya bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi yang setia memelihara ciptaannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus. Demikianlah kiranya atas saudara juga. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Tuhanmu
Saudara-saudara yang terkasih, di tengah kemurungan yang masih menyelimuti dunia, Tuhan memanggil kita untuk mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahteranya. Seperti firman-Nya dalam Markus 16 ayat 15b yang mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi saksi yang setia bagi dunia dan segala isinya? Sudahkah kita peduli pada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita? Dan sudahkah seluruh kehidupan ini kita pergunakan sebagai sarana menjadi saksinya? Pada kenyataannya, seringkali kita masih mementingkan diri kita sendiri, mencari kenyamanan diri, dan tidak peduli pada sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa secara pribadi. Saudara dipersilahkan untuk menaikkan doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah seru pertobatan kami. Ampunilah kami, kasihanilah kami, dan perbaharuilah hidup kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati kita, maka Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita. Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan 15. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk saudara sekalian. Segala puji baginya, ditata mulia, yang sudah memberi putranya kepada dunia. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Dialah Raja yang besar, tiada bandingnya. Sabdanya adil dan benar selama-lamanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Tiba waktunya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman, mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah peristiwa yang penting dalam perjalanan kehidupan kami sebagai pengikut Kristus. Kami kembali diajak untuk menggumuli akan peran panggilan pengutusan yang Tuhan berikan pada kami.
Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat bersama-sama memahami berita yang kami terima dan kami melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami dan kami mempercayakan pemberitaan firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab akan diambil dari Injil Lukas pasal 24. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53 dituliskan demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang membaca dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Nah, ketika kita mendengar kata saksi, maka dalam kehidupan iman kita sebagai orang Kristen, maka kita tentu langsung teringat, kita akrab dengan istilah yang disebut dengan kesaksian. Kita pernah mengikuti acara mungkin malam pujian dan kesaksian. Kita pernah menyaksikan, bahkan sekarang di media sosial, di media digital kita, baik melalui YouTube, Instagram, Facebook, TikTok mungkin, banyak sekali kesaksian-kesaksian yang disampaikan berkaitan dengan kehidupan iman Kristen. Di satu sisi hal ini memang sangat luar biasa, karena banyak sekali orang yang mungkin dulu tidak pernah mengakses atau memberikan kesaksian, memberikan renungan-renungan singkat melalui media sosial mereka, tapi sekarang mereka begitu akrab, begitu giat dan semangat untuk melakukannya. Nah, sekarang pertanyaannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian adalah, ketika kita melihat, mendengar kesaksian, maka yang menjadi persoalan adalah, atau menjadi pertimbangan kita semua, apa yang mempengaruhi kita sehingga kita bisa percaya pada kesaksian yang disampaikan. Atau pertanyaan yang serupa adalah, kesaksian semacam apakah yang membuat kita tertarik untuk mengikuti dan bahkan membuat kita percaya kepadanya. Saudara, tidak dapat dipungkiri, hal yang pertama tentu figur atau siapa yang memberikan kesaksian. Jelas, kalau yang memberikan kesaksian adalah public figure, orang yang banyak pengikutnya, influencer begitu, maka
orang akan tertarik untuk menyaksikan dan orang cenderung mudah percaya, dan kesaksian itu sangat mungkin membawa dampak yang besar. Karena yang berbicara adalah public figure, orang yang dapat membawa dampak bagi lingkungan sekitarnya. Lalu apalagi yang menjadikan sebuah kesaksian itu menarik? Ceritanya. Ya betul. Cerita atau kisah yang disampaikan tentu akan menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Ketika kisah yang disampaikan itu sesuatu yang spektakuler, maka orang akan tertarik untuk mendengarkannya. Kesaksian dari orang-orang yang bertobat, yang dulunya mungkin melakukan kejahatan kriminal, pengedar obat-obat terlarang dan sebagainya, lalu bertobat gitu ya, menjadi penginjil, menjadi pendeta, itu tentu suatu hal yang menarik. Dibandingkan kalau orang yang ceritanya, saya dulu sekolah SMA, kemudian mau jadi pendeta, sekarang jadi pendeta, kurang menarik, saudara. Tapi kalau ada sisi-sisi yang spektakuler, maka orang akan tertarik untuk mengikutinya. Lalu apalagi, saudara, yang membuat kesaksian itu menjadi suatu hal yang menarik untuk kita ikuti, selain cerita, selain public figure atau selain orang yang menyampaikannya? Tentu bagaimana kita menceritakan, bagaimana kesaksian itu disampaikan, itu juga menentukan apakah kesaksian itu akan bisa membuat dampak bagi kehidupan banyak orang. Dan mungkin masih banyak hal lain yang mempengaruhi sebuah kesaksian itu bisa berpengaruh bagi kehidupan kita atau kehidupan banyak orang. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca Injil Lukas, maka kita akan melihat Lukas pasal 24 di bagian akhir, kita menyaksikan bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus sudah menampakkan diri. Yesus yang bangkit sudah menyapa para murid, baik melalui Maria Magdalena, baik melalui cerita Kleopas dan temannya dalam perjalanan ke Emmaus, dan juga ketika Yesus berjumpa dengan mereka. Saudara, sebuah kisah seorang yang mati di kayu salib, kemudian dikubur dan bangkit, itu pasti sebuah kisah yang luar biasa. Dan yang menceritakan itu adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus. Maria Magdalena, Petrus, Kleopas, dan para murid di situ sebagai sebuah komunitas menyaksikan Yesus yang bangkit. Akan tetapi rupanya peristiwa yang spektakuler itu tidak serta-merta membuat para murid percaya, tidak serta mereka membuat mereka tertarik, bahkan mereka masih memiliki keraguan. Ini tentu sebuah pertanyaan bagi kita. Mengapa para murid yang dekat dengan Yesus, para murid yang pernah mendengar pengajaran Yesus, para murid yang pernah mendengar sendiri bahwa Yesus menyampaikan bahwa ia akan melalui itu semua sampai akhirnya nanti bangkit, tapi mengapa mereka orang-orang yang dekat dengan Yesus justru tidak mudah percaya? Yesus seorang figur yang tentu punya dampak bagi kehidupan para murid. Cerita yang disampaikan pasti spektakuler. Cara Yesus ketika berjumpa dengan para murid pasti juga luar biasa. Nah, saudara, tetapi ternyata mereka belum serta-merta percaya kepada peristiwa kebangkitan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ayat 44 dari Lukas pasal 24, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Berarti di sini Yesus jelas sebelumnya sudah pernah mengajar mereka, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Tapi apa yang terjadi? Yesus mengatakan, lalu ia berarti Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara,
Bagi para murid, orang-orang Yahudi pada waktu itu, membaca kitab suci ini bukan sebuah perkara yang asing. Mereka punya sebuah kewajiban harus membaca kitab suci mereka. Kitab-kitab perjanjian lama, dalam Alkitab kita sekarang. Mereka pasti sudah membaca itu. Tapi ternyata mereka tidak memahaminya. Oleh karena itu Injil Lukas mengatakan ia pembuka pikiran mereka. Jadi rupanya rahasianya, persoalannya adalah mereka belum terbuka pikirannya. Mereka belum membuka diri pada sebuah kenyataan, sebuah berita yang mau Yesus sampaikan kepada dia, kepada mereka, pada para murid. Mereka masih menutup pikiran, menutup hati mereka pada peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sangat mungkin kita juga seperti para murid. Kita sebetulnya sudah mengalami banyak sekali peristiwa yang membuktikan bahwa Yesus atau kuasa kebangkitan Yesus itu nyata dalam kehidupan kita. Tapi kadangkala pikiran kita belum terbuka. Pikiran kita masih tertutup. Hati kita masih menutup diri pada kebenaran-kebenaran yang Yesus ingin sampaikan kepada kita melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami. Apa yang menyebabkan itu, Bapak Ibu Saudara? Sangat mungkin yang menyebabkan adalah karena kita lebih melihat sebuah persoalan yang besar, kita lebih melihat sesuatu hal yang menarik menurut kita, tapi kita lupa bahwa ada pesan yang ingin Yesus katakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, karena di saat ini kan masa pandemi, saya yakin saudara jauh lebih akrab dengan media digital dibandingkan sebelumnya. Ya, kalau dulu mungkin orang nggak akrab dengan WA, Instagram, Facebook, gitu ya. Sekarang karena sulit keluar-keluar, ya, mau tidak mau mulai komunikasi harus dengan WA. Lansia-lansia yang di rumah yang dulu nggak bisa buka YouTube sekarang bisa buka, gitu ya, bisa menyaksikan. Yang dulu nggak punya waktu untuk update status media sosial sekarang punya update status, gitu ya. Nah, media sosial kita ini sadar atau tidak dampaknya itu lebih besar mempengaruhi kita dibanding kita ketika berinteraksi secara fisik. Mengapa? Saudara, saya pernah cerita tapi saya ulang lagi, saya kembali ingatkan kepada kita bahwa di media sosial kita itu ada yang namanya algoritma. Ya, kalau saudara nggak mudeng algoritma itu gini, saudara. Ada seorang teman waktu itu dia cerita, dia lagi mencari makanan untuk kucingnya, saudara. Untuk kucing loh ya, bukan untuk orang yang lain di rumah. Dia cari makanan untuk kucing, dia search satu merek tertentu dari makanan kucing itu. Dia baru searching lihat Google, saudara. Sampai rumah dia dia letakkan handphonenya, dia mandi. Kemudian setelah selesai mandi, dia buka Facebook atau Instagramnya. Dan Facebook atau Instagramnya itu sudah dibanjiri iklan makanan kucing, saudara. Itu yang namanya algoritma. Jadi saudara nggak usah setor data ke Facebook, nggak usah setor data ke Instagram, ke YouTube. Apa yang saudara buka itu langsung bisa menguasai media sosial kita. Jadi kalau saudara hobi searching tentang virus corona, maka saudara akan dibanjiri oleh berita-berita itu. Saudara kalau gemar mengikuti satu tokoh tertentu, influencer, maka saudara akan dibanjiri berita-berita tentang itu. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita juga sudah membuka diri kita
kepada kesaksian kebangkitan Kristus bagi kita? Kalau belum, maka yang pertama untuk kita bisa menjadi saksi dalam hikmat Tuhan adalah kita mau supaya Tuhan membuka pikiran kita. Dan kemudian setelah Yesus membuka pikiran mereka, lalu Yesus mengajar mereka dan dia mengatakan, dia memberikan tugas kepada para murid. Bukan hanya berhenti pada pikiran yang terbuka, tapi di dalam ayat yang ke-48, Yesus mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yesus menegaskan, kalau kamu sudah tahu tentang peristiwa ini, maka tugasmu adalah menjadi saksi. Berarti saksi ini menceritakan apa yang mereka alami, menceritakan yang mereka percayai, menceritakan pengalaman-pengalaman hidup mereka. Nah, inilah yang kadangkala kita lupa. Kita hanya berhenti pada menerima berita tapi kita tidak menyampaikannya. Mungkin pertanyaannya saudara, atau seringkali kita bergumul, kita mengatakan, Pak, saya ini bukan influencer. Wong Instagram saya followernya aja nggak sampai 10 gitu ya. Mungkin gitu. Facebook saya temannya juga nggak banyak gitu ya. Orang-orang nggak banyak mengenal saya. Kalau saya bersaksi, apakah saya didengarkan? Para murid Yesus pada waktu itu bukan orang yang berpengaruh, saudara. Tugas pengutusan, tugas kesaksian tidak diberikan kepada para pemuka agama Yahudi, tapi kepada para murid yang notabene adalah nelayan-nelayan Galilea. Orang-orang kalau yang bicara mungkin tidak didengarkan, tapi justru disitulah Yesus mengutus para murid. Pengalaman yang dialami oleh para murid itu pengalaman yang sangat-sangat personal. Bayangkan kalau seorang nelayan menceritakan, kami telah melihat Yesus bangkit. Apakah dipercaya oleh para pemuka agama Yahudi? Apakah dipercaya oleh masyarakat pada waktu itu? Hampir pasti tidak. Kan tetapi ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memperlengkapi para murid. Dan inilah berita yang luar biasa yang bagi kita semua, bahwa tugas pengutusan ini Yesus berikan kepada kita, bukan hanya mengandalkan kemampuan kita, tapi justru Yesus memberikan karena dia mau memperlengkapi kita. Oleh karena itu tugas kita, saudara, jangan berkecil hati. Tugas kita adalah menceritakan, tugas kita adalah menyampaikan, tugas kita adalah terus memberikan kesaksian-kesaksian melalui kehidupan kita. Dan apa yang harus kita lakukan dalam kesaksian kita? Yesus dikatakan membawa para murid dan ia memberkati para murid, dan ketika ia sedang memberkati, ia naik ke surga. Para murid sujud menyembah, menyaksikan itu, dan mereka pulang dengan sukacita. Rupanya, saudara, bukti nyata kalau para murid akan diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Mereka mempunyai sukacita, mempunyai semangat, mempunyai sebuah antusias yang keluar dari dalam diri mereka ketika mereka menceritakan pengalaman hidup bersama-sama dengan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, para murid tidak sendirian. Mereka hidup sebagai sebuah komunitas. Karena itu menjadi saksi dalam hikmatnya. Kita kembali diingatkan bahwa kita tidak sendiri. Tapi mari kita sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah persekutuan tubuh Kristus, kita bisa menjalankan tugas pengutusan kita. Kita bisa menjadi saksi peristiwa-peristiwa hidup yang sedang Yesus kerjakan pada kita. Menjadi sebuah kesaksian yang indah. Karena Yesus memperlengkapi kita.
kuasa Roh Kudus akan memampukan kita. Oleh karena itu saudara, jangan berkecil hati. Siapapun Anda mungkin bukan influencer, Anda mungkin kisah-kisahnya hanya biasa menurut banyak orang, tapi mintalah supaya Tuhan membuka pikiran Anda, sehingga ketika saudara menceritakan pengalaman hidup dan fokus utamanya adalah Kristus, maka kesaksian Anda akan membawa dampak yang luar biasa. Dan bersaksilah dengan sukacita. Karena ketika hidup kita sukacita, kita punya pengharapan. Enggak usah banyak omong. Orang bisa melihat bahwa kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Selamat menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Tuhan memampukan saudara. Amin. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menyatakan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita, dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa banyak sekali peristiwa dalam kehidupan kami yang sebetulnya bisa menjadi kesaksian yang hidup, kesaksian yang mengubah, membawa dampak bagi banyak orang. Oleh karena itu, mampukanlah kami untuk membuka pikiran kami kepada kebenaran Tuhan. Mampukan kami untuk melihat segala sesuatunya dari sisi Tuhan, sehingga kami dengan sukacita, dengan pertolongan Roh Kudus dapat menyampaikan berita kebangkitan Kristus, kesaksian kehidupan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, dalam pergumulan hidup yang tidak mudah, khususnya bagi mereka yang sakit, mereka yang berjuang dengan kesehatannya. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Ya Tuhan, mampukanlah pergumulan saudara kami ini, mereka dapat melewatinya dengan percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan beserta dengan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Mojokerto. Tuhan pimpin dan sertai majelis jemaat dan pengurus badan pelayanan ada. Mampukan kami untuk dapat menceritakan atau mampukan kami menjalankan tugas dan panggilan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin ya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, maka Indonesia akan dimampukan melewati masa-masa sulit ini dengan sebuah kemantapan, dengan sebuah semangat pengharapan yang tak pernah sirna yang berasal dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami, Engkau yang beserta dengan kami semua. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mengutus kita menjadi pewarta kasih-Nya dengan mengaturkan persembahan syukur. Persembahan syukur pada ibadah ini akan kita didasarkan pada surat Ibrani 13 ayat 15 dan 16 yang demikian sabdanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Persembahan dapat diberikan dengan cara yang pertama, transfer ke rekening GKI Mojokerto nomor 0501 803 234 atas nama Hana Tejo Raharjo. Yang kedua, memasukkan dalam amplop, bisa disimpan hingga nanti bisa ke gereja lagi, diberikan kepada gereja atau kontak penatua sektor. Yang ketiga, bisa melalui scan code QRIS pada menu pembayaran online yang Bapak Ibu jemaat saudara miliki seperti OVO, GoPay, Link Aja, Isaku, Dana, ShopeePay, dan lain-lainnya. Marilah kita sama-sama berdiri, kita naikkan doa atas persembahan yang telah kita sama-sama siapkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa Sang Pemelihara kehidupan kami, yang pada hari ini kami peringati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Inilah persembahan kami ya Bapa, hanya Engkau sendiri yang layakkan, sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai sarana kesaksian pemberitaan iman di gereja ini ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau sertai para penatua, para pengurus komisi, dan para aktivis gereja yang mempergunakan persembahan ini ya Tuhan. Sehingga Engkau Tuhan berikan hikmat sehingga dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan. Segala doa, ucapan syukur dan permohonan kami hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menjadi duta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena Yesus yang naik ke surga mengutus para murid dan mengutus kita untuk memberitakan berita sukacita tentang kebangkitan Kristus, memberitakan pengharapan bagi dunia ini. Mari kita dengan sukacita menyanyikan Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Dengan
Saudara-saudara, marilah kita dengan senang menjadi saksi Kristus. Karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi awal perutusan bagi kita untuk menjadi saksinya di seluruh dunia, tak terbatasi ruang dan waktu. Kiranya Tuhan memampukan kami menjadi saksinya yang setia. Janganlah takut, karena engkau tidaklah berjalan sendirian. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas ruang dan waktu akan senantiasa menyertai saudara. Syukur kepada Allah karena kasih dan penyertaan-Nya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa yang menciptakan seluruh dunia ini akan senantiasa memberkati saudara. Yesus Kristus yang telah naik ke surga akan senantiasa menyertai saudara. Dan kuasa Roh Kudus, Roh hikmat akan memperlengkapi saudara untuk menjadi saksinya dengan hikmat Tuhan. Sehingga banyak orang akan semakin mengetahui kuasa kebangkitan Kristus itu nyata bagi dunia ini. Ketika Allah yang esa akan senantiasa menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.